Karena si ibu yang mau melahirkan ini gak bisa nahan sakit juga, dia teriak-teriak dan akhirnya dimarahin sama mertuanya. Kan bidannya pun sampai greget karena mertuanya ini tuh gak berhenti-berhenti marahin menantunya yang lagi mau melahirkan. Sebuah video yang memperlihatkan momen menegangkan di ruang persalinan mendadak viral di media sosial dan memicu gelombang kemarahan publik. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang diduga sebagai ibu mertua sedang memarahi menantunya yang sedang berjuang melahirkan. Alih-alih memberikan dukungan atau semangat, sang ibu mertua justru melontarkan kalimat bernada tinggi dan menyakitkan. Dalam kondisi lemah di ranjang bersalin, sang menantu tampak berusaha keras menyelesaikan proses persalinan dibantu dua bidan yang terus memberikan semangat. Namun, suasana mendadak tegang saat terdengar suara lantang memprotes dan menyalahkan sang menantu karena dianggap terlalu lemah. Ibu mertua tersebut terdengar berkata bahwa mereka juga kelelahan menunggu selama 3 hari 4 malam. Bahkan dalam kondisi emosional, ia menyebut lebih baik sang menantu meninggal asalkan bayi bisa lahir dengan selamat. Ucapan yang cukup menyakitkan itu langsung ditegur oleh salah satu bidan yang meminta sang ibu mertua untuk memberi semangat bukan tekanan. Netizen yang budiman pun geram menyayangkan sikap ibu mertua yang dinilai sangat tidak pantas, terlebih dalam situasi penting seperti persalinan. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi mengenai kondisi ibu dan bayi dalam video tersebut. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini telah memicu diskusi luas tentang pentingnya dukungan emosional bagi ibu yang sedang melahirkan, serta batasan etika dalam hubungan mertua dan menantu di momen-momen kritis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di FYP kalian itu ada lewat nggak seseorang perempuan yang sedang berjuang melahirkan anak terus dimarah-marahin nih sama mertuanya? Aku nggak tahu ya mertuanya ini dari daerah mana ya. Cuman aku sakit hati dengernya. Sakit hatinya itu aku dengar kata-kata kayak gini, ya udah kau lahirin aja anak itu, habis itu kau mau matilah. Bukan kau aja yang capek, kami juga capek gitulah ya kayaknya ya yang aku dengar ya. Ada ya perempuan kayak gitu, bukan mertua, bukan ya, tapi perempuan. Ada ya perempuan kayak kau ini padahal kau juga pernah melahirkan seorang anak. Kau tahu nggak dia sedang berjuang kayak gitu? Saran aja ya dek buat kau yang sedang melahirkan itu ya. Kalau kau sudah siap bersalin, udah deh, mendingan kau kasih pilihan sama suamimu. Kau kasih pilihan sama suamimu, dia mau milih kau atau mau milih mamanya, gitu aja ya kan. Karena ini udah keterlaluan ya, ini udah keterlaluan. Orang lagi berjuang dia kayak gitu, orang lagi berjuang loh. Sadis ya, sadis. Aku pengen kenalan dong sama mertuanya. Tolong dong yang ini di tag namanya, ada nggak? Amit-amit ya Allah, punya mertua kayak begini, menantunya mau lahiran, bukannya disemangatin malah dimarah-marahin di depan bidannya. Kalian udah lihat belum sih cuplikan video ini lewat di FYP kalian? Dia ada seorang ibu-ibu yang mau melahirkan, dia ini ditemani juga sama mertuanya. Namanya orang mau melahirkan, aku pun udah ngerasain sendiri, kita tuh nggak bisa yang namanya diem terus nggak teriak, itu nggak bisa. Karena si ibu yang mau melahirkan ini nggak bisa nahan sakit juga, dia teriak-teriak dan akhirnya dimarahin sama mertuanya. Kan bidannya pun sampai greget karena mertuanya ini tuh nggak berhenti-berhenti marahin menantunya yang lagi mau melahirkan. Bu mertua, ini menantumu lagi antara hidup dan mati loh. Bisa-bisanya ibu ini marah-marahin menantu ibu sendiri. Oh ya, nanti lagi loh marahinnya kalau bayinya udah keluar dan ibunya juga udah pulih. Hanya mungkin ini alasan kali ya kenapa kalau kita mau melahirkan itu sebaiknya cuma ditemani sama suami aja. Mertua sama orang tua tuh mendingan nunggu di luar kamar aja deh, nggak usah tahu prosesnya karena takutnya nanti malah ngomong yang enggak. Kalau kalian sendiri nih, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau kalian lagi mau melahirkan antara hidup dan mati tapi sempet-sempetnya dimarahin sama mertua kalian? Coba komen ya. Beredar video seorang ibu memarahi menantunya sedang bersalin. Ya Allah bu, dengan sembarangnya dia mengatakan bahwa biar mau kau mati gu, biar mau kau mati asal kawat pula anakmu. Artinya itu
biarlah kamu mati, yang penting kamu lahirkan dulu anak. Semua orang tahu itu melahirkan itu antara mati dan hidup. Tapi kalau saya di posisinya itu menantu dan kemudian sudah lahir itu anak, tidak bakalan saya kasih ketemu itu anak mertua yang modern begitu, tidak bakalan saya kasih ketemu. Dan parahnya, para nakes yang ada dalam ruangan tersebut tidak ada yang menegur ibu tuh, padahal sudah dijelaskan di situ bahwa orang yang mengganggu persalinan itu dikeluarkan, jangan dikasih masuk orang kayak begitu. Kita yang nonton saat Indonesia yang nonton ini yakin dan pasti jengkel banget sama mertua dan juga nakes ya ruangan itu. Orang kayak begitu kok nggak ditindaki. Ingat, banyak kasus terjadi ibu anaknya kemudian membangga karena apa? Dia mendapatkan kekerasan verbal dari orang terdekatnya. Kekerasan verbal dibawa ke suatu hukum itu tidak berlaku teman-teman. Yang kebanyakan kala itu adalah yang korban. Kenapa? Kekerasan verbal itu tidak ada bukti yang tampak karena kekerasan verbal itu menyerang mental dan psikis. Jangan sampai mertua ini ikut campur dalam mengurus anak cucunya nantinya. Info ibu ini mana? Amit-amit jebong gue gini, jangan sampai dapat mertua kayak gitu. Kalian lihat gak video yang lagi viral? Seorang ibu muda yang lagi melahirkan, tapi dimaki-maki sama mertuanya. Disuruh diem, gak boleh teriak. Darah dibilangin, mati aja lah kau. Yang penting anaknya lahir dulu. Astagfirullah ya. Nggak habis pikir sama sekali. Sebagai ibu, aku juga pernah melahirkan dan aku tahu rasanya bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan, apalagi ibu muda, first time yang baru melahirkan. Kita tuh nggak bisa dikontrol, kita tuh nggak bisa mikir, kita nggak bisa nahan untuk nggak teriak, dan kita nggak bisa ngatur kapan bayinya akan keluar. Bahkan pada saat itu aku lahiran, itu aku teriak sekencang-kencangnya karena emang sesakit itu. Rasanya tuh seperti seakan-akan nyawa itu mau ditarik. Dan si mbak ini ya, dia nggak cuma nahan rasa sakit fisik, tapi dia juga nahan rasa sakit hati. Lagi di ujung perjuangan, malah dihina, dimaki, dibandingkan disalahin sama mertuanya sendiri, yang seharusnya mertuanya itu adalah sebagai penenangnya. Makanya ya, ini untuk para ibu-ibu muda ya, new mom yang mau melahirkan, itu kalau bisa jangan ditemani oleh mertua. Pun orang tua sendiri, ibu kandung kita sendiri, kalau bisa ya, jangan ya. Cukup ditemani oleh suami saja, karena orang tua maupun mertua itu biasanya mereka panikan gitu. Mereka nggak bisa kontrol emosi, justru mereka tuh malah bikin kita tambah panik dan malah kayak kejadian ibu tadi yang malah dimaki-maki oleh mertuanya. Nah, jadi untuk para ibu-ibu muda, new mom yang melahirkan, kalau bisa ditemani oleh suami saja ya. Nah, untuk kalian nih kira-kira, semisal kalian berada di sana ya, kalau kalian jadi bidanya atau jadi perawatnya, kira-kira nih, hal apa yang akan kalian lakukan kepada ibu mertuanya itu? Kalian akan melempar sendal atau melempar bantal nih? Komen ya di kolom komentar. Lagi viral seorang menantu melahirkan, tapi mertuanya ini melontarkan kata-kata yang bikin geram warganet guys. Jadi ada seorang menantu yang proses melahirkan, kemudian mertuanya ini ngomong dengan kata-kata yang menurut saya itu kurang pantas. Dia mengatakan, kau mati aja nggak apa-apa, tapi kau keluarkan dulu anakku, kayak gitu guys. Jadi ini membuat saya miris ya, karena proses melahirkan itu sangat-sangat berat ya. Taruhannya resikonya nyawa, bisa anaknya yang hilang ataupun si ibunya yang nggak terselamatkan. Harapan kita harusnya kedua-duanya selamat, sehat gitu ya guys ya. Karena proses melahirkan saat itu benar-benar berat. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan, kalau nggak salah, wahnan ala wahnin, itu sangat berat guys. Taruhannya nyawa. Jadi harusnya kita itu support gitu, kasih semangat, kasih dukungan gitu. Tapi dengan muncul kata-kata seperti itu, saya merasa ya Allah, kok seperti ini. Bahkan mungkin banyak perempuan-perempuan yang takut untuk menikah, ya itu alasannya. Takut mendapatkan mertua yang kurang baik, nggak bisa sayang sama dia. Untuk itu saudara-saudara, kita berdoa lah, kita berdoa jangan untuk jodoh saja ya, kita berdoa minta jodoh. Semoga yang belum diberi jodoh mendapatkan jodoh yang terbaik gitu. Berikanlah hamba jodoh yang baik, yang sayang, yang tanggung jawab. Terus jangan lupa berdoa minta mertua yang baik, yang sayang kepada kita gitu juga
perlu diminta guys, karena doa itu ibaratkan pisau, semakin dia diasah semakin dia tajam. Doa juga seperti itu, semakin dia diulang-ulang maka akan cepat terkabul dan tajam juga. Oke, ini suatu pelajaran ya, semoga kejadian seperti ini nggak menimpa kepada kita dan kalian semua. Kalian yang belum lihat videonya silahkan cari videonya menantu yang sedang melahirkan dan mertuanya seperti itu, terus tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa lu bilang? Biar kau mati asal lahir dulu itu anak. Nyaman zaman cenuh. Syukurnya bukan saja anak mantumu na begitu kurang ajar sama anak mantumu. Ini anak mantumu mau mati tuh kodong melahirkan, bisa-bisa mau bicara begitu. Mertua, tidak nu tahu nanti bagaimana matimu, tidak nu tahu nanti bagaimana sakitmu, tidak nu tahu nanti bagaimana ke depannya kau. Bisa jadi tuh anak mantumu yang akan mati itu mengurusi kok. Tega sekali kok bicara begitu sama nantumu, asal kau tahu itu anak mantumu dilahirkan juga sama orang tuanya, dibesarkan ke sama orang tuanya, dikasih sekolah ke sama orang tuanya. Nah itu menconu lancar sekali doakan orang mati, sedangkan itu orang ada berjuang di meja persalinan belampeks.